Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nurlita dengan NIM 2936006 dari kelompok kecil 3.2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan soal nomor 1 pada modul 5. Soalnya seperti ini. Ada gambar 3 dimensi dan proyeksinya. Langsung saja saya kerjakan. Di sini sudah ada tampilan awal pada saat kita membuka AutoCAD, kita klik aja Start Drawing. Jadi setelah kita klik Start Drawing, nanti bakal seperti ini tampilannya. Pastikan ini sudah 3D Basic. Agar perintahnya untuk gambar 3 dimensi. Pertama-tama kita atur dulu unitsnya sebelum menggambar. Precisionnya saya pakai 0 aja, terus milimeter satuannya, kita klik OK. Kemudian kita ketikkan perintah circle. Jadi setelah lingkaran yang diameternya 22 terbentuk, kita ulangi lagi stepnya. Terus yang kedua itu diameternya, ini masih radius. Diameternya 36. Seperti ini. Terus kita gunakan garis bantu dari center lingkaran. Kita tarik ke bawah sepanjang 25, ke kirinya 38,5. Terus waktunya kita matikan, snapnya dipastikan tangannya udah nyala, baru kita sambungin ke sini. Bakal jadi seperti ini. Untuk mempermudah bagian kanannya, kita gunakan aja perintah mirror. Kita select objeknya. Oke, kita klik tengahnya. Seperti ini. Terus kita buat yang bawahnya lagi. Menggunakan perintah line, ditarik dari endpoint ke bawah sepanjang 16, baru ke kanannya sepanjang 77. Baru ketemuin. Setelah itu kita gunakan lagi perintah line, ditarik dari ujung sini sepanjang 10. Terus ke bawahnya 46, ke kanan 17,5, ke atasnya 28 mm, ke kirinya 11. Jadi kayak gini, kita gunakan lagi perintah mirror buat bagian kanannya. Kita select objek yang mau digandakan. Kita cari midpoint-nya. Jadinya bakal seperti ini. Setelah objek pertama selesai dibuat, kita beralih ke objek kedua. Yang pertama kita gunakan lagi perintah circle. Kita klik dulu. Baru ini masih radius, kita ubah ke diameter. Diameter yang pertama itu 22. Kemudian circle lagi. Kita cari titik tengahnya. Kemudian ini masih radius, kita ganti ke diameter. Diameter yang kedua itu 36. Seperti ini. Terus kita gunakan lagi perintah line. Kita cari senternya. Kita gunakan garis bantu dulu ke bawah, portonya dinyalain, ke bawah sepanjang 36. Terus
pastikan ini tangannya udah nyala, lalu kita sambungkan ke sini. Setelah itu kita tarik lagi dari sini sepanjang, fotonya nyalain dulu, kita tarik sepanjang 80, kemudian ke atas 25, ke kiri 16, terus kita sambungkan, fotonya dimatiin dulu baru kita sambungkan. Jadi ini masih ada garis bantunya, kita trim aja. Nah, ulang pakai iris. Ini masih ada garis yang nggak diperlukan, kita iris aja. Ya, seperti ini objek 1 dan objek 2-nya udah selesai dibuat. Kemudian kita akan menggunakan tools press pull untuk mengubah gambar 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Kita klik dulu. Terus ininya kita ubah dulu deh. Kita ubah ke hidden. Kita arahkan dulu ke samping, baru kita gunakan perintah press pull. Untuk lingkaran, di press pull dengan ketebalan 16, segitiga yang bawah dinaikkan dengan ukuran 12, kemudian persegi panjang dengan ukuran 25, dan yang terakhir ini ukurannya 25 juga. Seperti ini. Kemudian kita beralih ke objek satunya. Lingkaran dinaikkan dengan ukuran 16, dan objek selain lingkaran ini dengan tebal 10. Bakal jadi seperti ini. Kemudian untuk objek kedua bakal kita rotate dengan menggunakan 3D rotate agar sesuai dengan gambar soalnya. Jadi setelah di rotate menggunakan 3D rotate, jadi di rotate-nya sejajar dengan sumbu Z, kemudian di rotate lagi sejajar dengan sumbu Y. Setelah itu kita move objek yang kedua ke sisi kanan dan kiri dari objek pertama. Jadi setelah objek 2 dipindahkan ke objek 1, ini baru yang sebelah kanannya. Terus kita mirror aja yang sebelah kanan ini menggunakan perintah mirror untuk bagian sebelah kirinya. Jadinya nanti bakal kayak gini. Kita ubah dulu jadi realistik. Setelah udah jadi modelnya, kita pindah ke lembar kerja layout. Kemudian kita pilih menu bar layout, ke base, kemudian pilih yang from model space. Ini kita ubah dulu jadi 1:2. Setelah itu kita proyeksikan aja, kita arahkan. Dan kita klik enter.
Setelah proyeksinya jadi kayak gini, kemudian yang gambar di bawah kiri ini, kita klik, kita edit view, terus kita ganti yang shaded with visible lines, terus oke. Jadinya bakal kayak gini, terus kita kasih dimensinya. Setelah objek satu dimensinya udah, kita lakukan hal yang sama untuk memberi dimensinya pada objek 2 dan objek 3. Setelah semua garis berproyeksi sudah diberikan dimension, selanjutnya kita copy etiket dari ini yang sudah saya copy, terus kita paste di lembar kerja layout. Kita paskan. Kita ubah dulu gambarnya. Setelah etiketnya saya pindahkan ke lembar kerja layout 1, kemudian kita langsung plot aja dengan menggunakan perintah plot, continue to plot a single sheet. Kita ubah yang ini aja, dia udah terformat sendiri yang dia begitu PDF, kemudian paper size-nya ISO full bleed A4, kita window dari ujung kiri atas ke kanan bawah, kita preview, terus klik OK, kita ganti namanya jadi soal 105. Jadi setelah kita upload tadi, kita buka lagi di PDF. Ini dalam bentuk PDF-nya seperti ini, lengkap dengan etiketnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal kedua akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Farhanuddin Wijaya dari kelompok besar 2 dalam kelompok kecil 3.2. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggambar untuk objek 3 dimensi pada modul 5 dalam soal 2 kali ini. Jadi kita langsung saja untuk tahapan pertama, itu kita tentukan dulu untuk drawing units-nya. Jadi di sini saya gunakan presisinya itu 0 dan untuk satuannya digunakan millimeter. Kita langsung saja untuk tahapan pertama penggambaran. Nah, di sini kita akan membagi menjadi 2 proses penggambaran dalam membentuk objek 3 dimensi ini. Jadi yang pertama kita buat dulu garis bantu ke bawah sepanjang 120. Kemudian di ujungnya ini ada 3 lingkaran. Untuk lingkaran yang pertama itu diameternya 25. Yang kedua diameternya 60. Kemudian untuk lingkaran ketiga 72. Selanjutnya 3 lingkaran ini kita mirror saja. Hasilnya jadi seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi garis di bagian samping-samping lingkaran ini.
dan di sebelah kanannya juga. Sudah, hapus garis tengahnya. Kemudian kita cari bagian dalam lingkarannya. Pilih dulu bagian sini dan bagian sini. Ini untuk objek dua dimensi yang pertama. Selanjutnya itu kita bikin lagi. Yang pertama, dia lingkaran dengan diameter 115. Kemudian di bagian dalamnya lagi dengan diameter 10. Oke. Kalau sudah, kita ambil garis dari sebelah kiri sini ke bawah itu sepanjang 172. Kemudian ke arah kanan sepanjang 57,5. Naik ke atas itu 6 cm. Kemudian ke kanan itu 39. Ke atas lagi 24. Dan untuk ke sebelah kirinya sembarang dulu. Kemudian dari tengah lingkaran yang bagian bawah ini juga kita buat garis ke arah kiri sepanjang 27,5 ke arah bawah sini. Oke. Setelah ini kita rapikan menggunakan comment fillet. Masukkan radiusnya itu sebesar 5. Ini kemudian bagian ini. Selanjutnya pada bagian samping kirinya itu ada lingkaran lagi. Cuma kita buat garis bantu dulu. Dia ke atas setinggi 75. Kemudian tarik kiri kira-kira sembarang aja. Kemudian dari lingkaran ini ke arah kiri sepanjang 110. Kemudian tarik bawah. Di sini kan ada titik perpotongannya nih yang ketemu. Kita buat lingkaran di situ dan diameter yang pertama itu 45. Kemudian untuk lingkaran kedua diameternya itu 75. Nah, kita hapus aja garis bantunya. Selanjutnya kita tambahkan lagi garis penghubung. Karena dari sini kita matikan untuk ortonya, kemudian kita nyalakan untuk ini perintah tangan biar bisa terhubung ke bagian lingkaran. Oke. Kemudian dari situ juga kita gunakan perintah tangan dan ke atas juga. Sudah jadi kira-kira seperti ini. Kemudian kita lakukan pembentukan objek 3D-nya. Jadi pertama kita ubah dulu tampilannya menjadi 3D modeling. Selanjutnya kita akan membuat objek yang kita gambar tadi menjadi 3D. Yang pertama kita ubah dulu untuk pandangannya. Kita klik saja ada tombol rumah di sini. Tapi sebelumnya kita ubah dulu. Untuk settingannya ini menjadi WCS. Oke. Selanjutnya kita ubah ini. Nah,
Dia tampilannya dia sudah berubah seperti 3 dimensi. Kemudian kita terapkan untuk command press pull. Jadi di sini dia berfungsi untuk mengubah objek yang kita gambar ini menjadi 3 dimensi. Jadi yang pertama kita ubah pada bagian dalam ini, dia ke arah atas tinggi 36. Kemudian bagian sini juga sama, dia tingginya 36. Kemudian bagian dalam itu tingginya 30. Oke. Setelah itu untuk objek yang ini juga, di sini karena objeknya cukup besar ya, jadi kita press pull dia setengah ke atas dan setengah ke bawah aja. Jadi biar agar langsung seimbang aja bagian sisi. Jadi pada bagian sini itu tebalnya 26, jadi kita press pull ke atas itu pertama ke bawah dulu. Ke bawah sejumlah 13, kemudian ke atas 13. Kemudian yang bagian ini dia itu 50, jadi kita bagi dua juga. Yang pertama ke bawah tebal 25, kemudian ke atas 25. Kemudian yang bagian sini dia 110, jadi ke bawah itu 55, kemudian ke atas 55. Kemudian yang bagian sini dia 120, jadi ke bawah 50, kemudian ke atas 60. Oke, ini kurang lebih sudah jadi. Kemudian kita ubah untuk pandangan ya. Ini kan masih 2D wireframe, kemudian kita ubah ke realistik. Jadi pandangannya lebih realistik. Oke, selanjutnya kita akan gabungkan kedua objek ini. Jadi yang pertama itu kita pilih semua dulu ini. Kemudian kita putar menggunakan command 3D rotate. Dan kita klik untuk sumbu yang ini. Dan kita ubah rotasinya jadi sejumlah 90 derajat. Kalau sudah, selanjutnya kita akan gabungkan kedua objek ini. Kita ambil dari pandangan bawahnya. Yang pertama kita pilih dulu semuanya, lalu kita move. Kita pilih midpoint. Oke. Kemudian kita move ke bagian sini. Oke, kalau sudah kita cek dulu. Jadi objeknya sudah jadi satu, kemudian kurang lebih seperti ini untuk hasilnya. Selanjutnya kita akan gabungkan semua objek ini dengan command junior. Nah, jadi setelah dipencet union, kemudian kita pilih semua, kemudian kita enter. Nah, objek ini akan jadi satu kesatuan. Pandangan. Oke. Kalau sudah, kita bisa lanjut untuk ke bagian layout. Jadi kita akan lakukan plot untuk objek 3 dimensi ini. Kita masuk ke layout aja. Nah, jadi di sini sebelumnya sudah saya siapkan untuk etiketnya. Kurang lebih ini etiket yang sama seperti pada modul sebelumnya. Kemudian kita akan masukkan saja
ganti dulu ke 3D modeling, kemudian kita ke layout, dan kita klik ini pada tab view, kita pilih base, kemudian kita pilih from model space. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita sesuaikan untuk gambar apa saja yang akan kita proyeksikan dalam etiket kali ini. Pertama itu ada ini. Oke, jadi sesuaikan saja untuk proyeksi mana saja yang akan digunakan. Hmm. Nah, ini kita bisa ubah untuk setiap proyeksinya. Ada pandangan. Jadi kita ubah ke edit view, kemudian kita ganti ke set. Kemudian yang ini kita ganti ke bagian visible line. Kemudian yang ini juga kita ganti ke bagian visible line. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita tinggal susun gambar ini sesuai pola yang diperintahkan dalam soal. Baru pertama itu di ini. Jika dirasa sudah sesuai, selanjutnya kita akan melakukan pemberian dimensi menggunakan komen dimension. Oke, jadi sebelumnya kita atur dulu untuk dim style-nya. Modify, kemudian untuk penggunaan presisinya kita ganti ke 0,0. Terus kemudian langsung ke dimension, memberikan keterangan ukuran pada setiap bagian gambar yang telah dibuat. Oke, jadi pertama di bagian sini, ini kan dia hurufnya masih terlalu besar, jadi kita atur lagi di style. Size-nya kita ubah ke 0,47. Oke, mungkin sudah pas ya. Kemudian untuk ukuran panahnya juga kita kecilkan. Data juga ke 0,1. Kita besarkan. Oke, selanjutnya kita berikan pada keterangan lain lagi. Oke, di sini.
Selanjutnya ada bagian sini. Kemudian bagian sini hit point sini. Oke, kalau sudah kita rapikan dulu bagian sini. Selanjutnya untuk pandangan yang sini kita dimension juga. Itu di bagian sini dan 57. Kemudian di sini ya 30. Kemudian poin. Oke, ya sebesar ini. Selanjutnya pada bagian ini. Ya, lagi itu di bagian sini. Dan kita sesuaikan dengan sini. Pindahkan di sini. Kita naikkan. Oke, seperti ini. Kemudian satu lagi ada pandangan kaki. Nah itu kita rapikan lagi untuk dimensinya. Terakhir pada bagian sini. Saya ada ketinggalan. Dan kita tambah lagi keterangan untuk dimension yang bagian sini. Itu dia kita menggunakan edit dan kita tambahkan keterangan menjadi 2 kali 72. Jadi dia bermaksud sini ada 2 lingkaran dengan radius yang sama, yaitu sebesar 72. Dan di sini juga edit. Dan kita rapikan lagi untuk posisinya. Oke, kurang lebih ini
Sudah diberi ukuran semua, ada bagian penggambarannya. Selanjutnya kita akan melakukan proses plot. Jadi kita langsung saja klik yang pada bagian sini seperti printer atau bisa diketik dengan menggunakan command plot. Ini. Settingannya kita ubah ini AutoCAD dengan high quality. Untuk ukuran kertasnya dengan ISO full width A4. Dan untuk waterplotnya kita pilih Windows. Kita sesuaikan dulu. Jadi baru bagian sini. Oke, selanjutnya kita center point. Kita fit to paper. Kemudian untuk ukuran untuk drawing orientation maksud saya kita ubah ke landscape. Kemudian kita preview dulu. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Jika dirasa sudah cukup, kita akan langsung saja oke. Selanjutnya kita akan beri penamaan pada ini. Itu namanya kita beri soal juga. Kemudian kita save saja. Setelah di save, dia akan secara otomatis terbuka di membaca PDF. Jadi seperti inilah hasil akhir dalam penggambaran soal 2 pada modul 5 kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.